Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Pertiwi dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia bab 5, yaitu tirani matahari terbit. Namun, sebelum membahas lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan profil dari bangsa Jepang itu sendiri. Bangsa Jepang. Jepang memiliki bendera yang bernama Hinomaru, di mana Hinomaru ini berarti lingkaran matahari. Lingkaran merah mempresentasikan matahari dan merah melambangkan matahari terbit dan juga menjadi identitas utama bangsa Jepang. Adapun letak geografis bangsa Jepang, yaitu Jepang sama seperti halnya Indonesia yang merupakan negara kepulauan, di mana terdapat berbagai pulau, di antaranya Pulau Hokkaido yang ibu kotanya adalah Sapporo, dan juga ada Pulau Honshu yang merupakan pusat pemerintahan dari bangsa Jepang karena terdapat ibu kotanya yaitu Tokyo. Jepang juga memiliki lagu kebangsaan yaitu Kimikayo yang merupakan lagu yang terpendek di dunia, lagu kebangsaan terpendek di dunia, dan juga memiliki budaya Inemuri yaitu budaya yang suka tidur di tempat umum yang mencirikan bahwa orang-orang bangsa Jepang itu merupakan orang-orang yang sangat bekerja keras. Jepang juga memiliki jalan Shibuya, di mana jalan itu selalu dipadati oleh orang-orang karena mereka lebih memilih untuk berjalan kaki daripada menggunakan transportasi pribadinya. Selanjutnya, Jepang juga sering terjadi gempa bumi. Hal ini disebabkan karena Jepang berada di dekat lempeng bumi. Adapun teknologi Jepang yang sangat terkenal yaitu kereta api Shinkansen yang merupakan kereta api tercepat di dunia. Jepang juga terkenal dengan kebersihannya, sehingga Jepang dijuluki sebagai negara terbersih di dunia. Adapun keunggulan Jepang di dalam bidang sport seperti badminton, sepak bola yang merupakan wakil zona Asia dalam Piala Dunia, dan juga voli yang memiliki timnas yang mendunia. Negara Jepang ini memiliki sistem pemerintahan kekaisaran, di mana di negaranya terdapat Kaisar Akihito yang lahir pada tanggal 23 Desember 1933 dan merupakan Kaisar ke-125. Kaisar ini berkuasa pada 7 Januari 1989 sampai 2019. Setelah itu digantikan oleh Kaisar Naruhito yang lahir pada 23 Februari 1960. Dia berkuasa sejak 1 Mei 2019. Kaisar ini merupakan kaisar ke-126 di Jepang dan gelar masa kecilnya adalah Pangeran Hito. Itulah profil singkat dari bangsa Jepang. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941 terjadi pengeboman Pearl Harbor oleh Jepang di Hawaii. Alasannya karena Jepang menganggap Amerika Serikat ini sebagai saingan mereka dan juga takutnya akan mengganggu kedaulatan Jepang karena Jepang memiliki niatan untuk menguasai seluruh dunia, salah satunya Asia, sehingga Jepang mengadakan pengeboman secara tiba-tiba dan akhirnya Amerika Serikat pun menyatakan perang dan terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Setelah melakukan pengeboman, Jepang menghancurkan basis militer USA atau Filipina. Namun, tidak berhenti di situ karena tujuan Jepang untuk menguasai dunia belum tercapai, maka Jepang menyerang Indonesia. Jepang datang ke Indonesia memiliki tujuan bukan untuk mencari kekayaan, namun untuk mencari bahan-bahan mentah guna menunjang industri militernya. Karena kita ketahui sumber daya manusia yang ada di Jepang itu sangat memadai, namun di sisi lain kita harus ketahui bahwa sumber daya alam yang dimiliki Jepang kurang memadai. Adapun bahan-bahan yang dicari oleh Jepang diantaranya seperti minyak bumi, aluminium, timah, dan lain sebagainya. Pada saat itu, Jepang dipimpin oleh Kaisar ke-124 yaitu Kaisar Hirohito, di mana Jepang sebagai penganut ideologi fasisme. Ideologi fasisme ini merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di bawah satu tangan diktator dan otoriter. Jepang juga menganut paham nasionalis kaufanistik, yaitu rasa cinta terhadap tanah air namun secara berlebihan dan menganggap negara lain lebih rendah dari negaranya. Paham ini juga dianut oleh negara Italia pada tahun 1922 dan juga oleh negara Jerman pada tahun 1933.
Latar belakang menguasai SDA. Pada Januari 1942, Jepang datang ke Ambon atau Maluku. Setelah itu, pada 12 Januari 1942, Jepang datang ke Tarakan, Balikpapan, Pontianak, hingga ke Sumatera. Setelah berhasil menguasai wilayah lain, Jepang pun lebih mempusatkan perhatiannya untuk menguasai Pulau Jawa, yang pada saat itu menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Mendengar hal itu, Belanda tidak tinggal diam. Mereka membuat pasukan sekutu yang dibantu oleh Amerika, Inggris, dan juga Australia. Pasukan itu disebut sebagai ABDACOM, yaitu American British Dutch Australian Command, yang bermarkas di Lembang. ABDACOM ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Thurburton. Namun, kekuatan gabungan ini belum mampu untuk mengalahkan kekuatan Jepang. Pertempuran di Laut Jawa, AL Jepang pun tetap mengalahkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Sisa pasukan Belanda pun akhirnya melarikan ke Australia. Akhirnya pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang di bawah pimpinan Jenderal Imamura mendarat di Pulau Jawa. Setiba di Pulau Jawa, mereka pun dengan cepat menyerbu semua wilayah yang ada di Jawa. Pada 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai kota Batavia sepenuhnya. Kemudian disusul dengan jatuhnya kota Buitenzug atau sekarang disebut dengan Bogor dan kota-kota lainnya ke tangan Jepang. Dan pada 8 Maret 1942 pun secara terpaksa, Jenderal Thurburton atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang. Pasukan Jepang yang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura, penyerahan dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Penyerahan ini dikenal dengan nama penyerahan kapitulasi Kalijati. Akhirnya berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia, namun dimulai pula pendudukan Jepang di Indonesia. Ada pula motivasi Jepang datang ke Indonesia, yaitu diantaranya 1. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Yang kedua, Jepang berkembang dalam bidang industri. Yang ketiga, doktrin Hakko Issyu yang diperkenalkan oleh Kaisar Jimmu yang merupakan kaisar ke-1 yang hidup pada 711 sebelum Masehi sampai 585 sebelum Masehi. Doktrin ini menegaskan bahwa Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab untuk membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia, sehingga doktrin ini dijadikan sebagai alat propaganda oleh bangsa Jepang untuk menguasai seluruh dunia. Sebab yang kedua yaitu sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita oleh rakyat Indonesia. Bangsa Jepang juga dilulukan sebagai saudara tertua yang dipandang telah membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Di mana-mana terdengar teriakan Banzai Banzai yang dalam Indonesia berarti selamat datang dan ditujukan untuk bangsa Jepang. Sikap simpatik ini tidak terlepas dari ramalan Raja Jayabaya, di mana beliau merupakan Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Ramalan Jayabaya yang terkenal diantaranya yang pertama, akan maraknya seks bebas, yang kedua, korupsi di mana-mana, yang ketiga, munculnya kereta api dan pesawat terbang, yang keempat, Pulau Jawa sering terjadi banjir, dan yang terakhir, akan adanya bangsa kulit kuning yang lepaskan Indonesia dari bangsa kulit putih. Dan ini terbukti bahwa Jepang sebagai kulit kuning dan Belanda sebagai kulit putih. Ada pula strategi lainnya yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia, diantaranya seperti Radio Tokyo yang memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya selain lagu Kimigayo. Ada juga penawaran barang-barang Jepang yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, kesamaan sikap dalam membenci bangsa Belanda, janji membebaskan Indonesia dari jajahan bangsa Barat. Ada juga program Pan-Asia yang memajukan seluruh bangsa Asia, dan yang terakhir membentuk perkumpulan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.